Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan ceritakan tentang pembuatan studio musik mini studio dengan bahan limbah gergajian kayu dengan gipsum. Ya, nah, yang pertama harus kita cari adalah limbah gergajian kayu, kayu sembarang ya, apa saja gitu gergajian kayu. Kemudian kita beri perekat dari gipsum dengan perbandingan 1 gipsum berbanding 3 serbuk gergajian kayu. Nah, pembuatannya sangat mudah ya. Jadi seperti ini, diaduk kering dulu sampai homogen, kemudian ditambahkan air. Jumlah air kira-kira 2 bagian ya, tapi juga tergantung pada keadaan serbuk kayunya. Kalau basah mungkin kalau serbuknya basah, airnya lebih sedikit. Sebaliknya kalau serbuknya terlalu kering, airnya bisa lebih banyak. Nah, diaduk basah sampai homogen, kemudian dicetak. Mencetaknya sangat mudah, tidak harus dipadatkan betul ya, cukup dianu dengan tangan gini, pokoknya dia tidak seperti dipres, hanya padat gitu ya, memadat. Dan dalam waktu 30 menit ini bata akustik sudah mengeras. Kemudian diangin-anginkan selama 28 hari kalau di dalam ruangan. Tetapi jika di bawah terik matahari bisa hanya 2 hari. Kemudian di oven bisa lebih cepat lagi. Nah, bahan ini mudah digergaji, mudah dipasang, dan seperti ini jadinya studio. Tapi mungkin kalau masih bata akustik, tampilannya masih kurang cantik, kurang bagus, sehingga kita buat lagi. Saya sebut namanya adalah pelapis akustik. Ya, jadi untuk melapisi bata akustik tadi, harapannya tampilannya menjadi lebih cantik lagi. Nah, untuk pelapis akustik pembuatannya sama ya, tetapi ada 2 tahap. Yang pertama, kita harus membuat yang saya sebut adalah lapisan aus ya. Campurannya 1 gipsum berbanding 1 serbuk gergajian kayu. Kira-kira tebalnya 3-5 mili gitu ya. Kemudian setelah itu bagian bodinya atau bagian yang tebal perbandingannya sama, 1 gipsum berbanding 3 serbuk kayu. Nah, ini lapisan aus ya, Bapak perhatikan situ ya, mengaduknya ya sama, harus sampai homogen. Kemudian mulai menata cetakan. Cetakan itu terbuat dari silikon. Mengapa dari silikon? Supaya melepasnya mudah. Silikon itu untuk bentuk yang rumit, yang unik pun bisa gitu ya. Nah, kita buat dulu silikon ini sebagai pembantu cetakan pada bagian yang rumit, tetapi bagian yang biasa bisa kita gunakan aluminium gitu ya. Nah, ini membuat lapisan aus lebih dulu, kita hamparkan pada cetakan. Nah, ini penting lapisan aus adalah supaya permukaan itu tidak mudah rusak. Jadi permukaan itu kadang-kadang kena gesekan, kena apa, ini dengan perbandingan 1:1 ini cukup kuat gitu ya, dan tampilannya halus. Kemudian setelah lapisan aus kita hamparkan, kita membuat bagian bodi. Perbandingannya ya tetap sama, 1 gipsum berbanding 3 serbuk gergajian kayu. Nah, seperti ini. Kemudian mulailah kita tuang pada cetakan. Nah, kita padatkan. Memang tidak harus padat sekali karena tujuannya adalah untuk menyerap bunyi ya, menyerap bunyi. Berapa bunyi yang bisa terserap gitu ya. Nah, ini bukan kedap suara, tapi dia menyerap bunyi. Jangan lupa juga ini alat yang digunakan langsung dibersihkan, karena kalau tidak nanti susah membersihkannya ketika sudah kering. Nah, kita tunggu 30 menit, cetakan siap dibuka. Nah, cukup mudah gitu ya. Bisa dilihat di sini. Nah, seperti apa cetakan dari silikon? Nah, lihat, itu mudah sekali. Bayangkan kalau itu dari bahan lain, tentu saja membukanya akan cukup susah. Ya, seperti itu. Kemudian bagian tepinya dirapikan dulu. Nah, itulah jadinya ya. Cukup cantik gitu ya. Itu belum dicat, masih warna alami. Kemudian
Memasangnya juga cukup mudah, seperti kita menempelkan di dinding dengan perekat. Tentu saja karena ini untuk tampilan keindahan harus dicari asnya, sehingga potongan di tepi-tepi itu sama kiri dan kanan gitu ya. Memasangnya seperti itu dengan perekat. Ya jangan lupa tegaknya, kerataannya. Nah, adukan yang digunakan sama dengan adukan yang digunakan untuk bagian bodi. 1 gipsum berbanding 3 serbuk gajian kayu. Berapa tebalnya kira-kira? Ya 2 cm gitu ya. Boleh lebih tipis asal bisa memasukkan adukannya ke dalam. Nah seperti itu. Kemudian ditambah skrup. Ada skrup bagian-bagian tertentu gitu, misalnya jarak 1 meteran ada skrupnya untuk penguat. Karena di studio itu ada getaran gitu ya. Pasti di studio nanti kalau ada suara musik yang cukup keras itu pasti bergetar, sehingga perlu ada penguat yang permanen. Nah seperti ini caranya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba ya. Ini sesuatu yang dipandang tidak berguna seperti sampah gergajian kayu itu bisa dimanfaatkan seperti ini menjadi sesuatu yang berkualitas, punya nilai jual yang tinggi. Nah di gergaji juga sangat mudah seperti itu. Oke, selamat mencoba. Nah ini jadinya, kalau dicat pasti tambah cantik. Terima kasih atas perhatiannya.